Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta tas'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Pertama dan paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kesempatan malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam majlis yang mulia, dalam rangka mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan satu hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, yaitu mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau yang tetap istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau hingga akhir zaman. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang di ayat yang ke-15 dari Quran surat An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Linukhrija bihi habban wa nabata. Supaya kami tumbuhkan dengan air itu, linukhrija bihi ay bidzalikal ma, kata di dalam tafsir Al-Baghawi, bidzalikal ma, dengan air itu, habban wa nabata. Habban wa huwa ma ya'kuluhun nasu, yaitu biji-bijian itu adalah yang dimakan oleh manusia. Wa nabata ma tunbituhul ardu mimma ta'kulul an'amu, sedangkan tumbuh-tumbuhan itu adalah apa-apa yang tumbuh di muka bumi ini, dan itu menjadi makanan bagi binatang ternak. Ya, linukhrija bihi habban wa nabata. Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian untuk keperluan manusia, tumbuh-tumbuhan untuk keperluan hewan ternak. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat, kebun-kebun yang lebat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahabesaran Allah. Allah tidak malu. Allah tidak malu menyebut kata biji-bijian, habba, biji-bijian. Semodern apapun kondisi seseorang, pasti membutuhkan yang namanya biji-bijian. Bahkan di dunia atau di negara-negara maju hari ini, kita lihat bagaimana mereka betul-betul tidak, padahal Indonesia ini Pak, kalau masalah tumbuh-tumbuhan itu kan gampangnya minta ampun ya. Untuk nanam apapun itu bisa. Justru di daerah-daerah yang agak susah tumbuh itu berusaha, mereka itu berlomba-lomba. Kalau untuk urusan pertanian itu tidak main-main. Kalau di negara-negara barat itu Bapak bisa melihat bagaimana kalau di YouTube itu mereka itu sampai menggunakan alat-alat berat. Karena betul-betul lumbung padi itu ibaratnya itu sangat diperlukan bagi kehidupan manusia. Kalau untuk urusan makanan saja sudah tertutup, selesai urusan-urusan yang lainnya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala tidak malu menyebut nama atau kata tumbuh-tumbuhan maupun biji-bijian di dalam Al-Qur'anul Karim, karena itu merupakan kebutuhan hajat seluruh manusia. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak malu, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha.
Wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza masalan yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa may yudlilillahu fama lahu min had. Ya, wa may yudlilillahu wa may yudlil fa ulaika humul fasiqun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala innallaha la yastahyi, tidak malu, yaitu membuat satu perumpamaan itu nyamuk itu tidak malu. Nyamuk, apa ini? Allah berbicara tentang nyamuk. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dia akan mengatakan annahul haqqu min rabbihim. Itu ya sudah hak benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita larikan di sini, habba, biji-bijian, annahul haqqu min rabbihim. Biji-bijian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak malu. Malah justru orang hari ini apakah ada yang bisa membuat nyamuk, menciptakan nyamuk sedetail itu, ujungnya itu kelihatannya meleyot, tapi lama-kelamaan bisa nusuk kulit kita yang tebal ini kan. Kelihatannya makhluk lemah akan tetapi membahayakan bagi setiap manusia. Justru dengan menciptakan ini berapa ribu lapangan pekerjaan untuk urusan nyamuk. Ya, baygonnya, semprotnya, yang muternya, ya yang selain daripada baygon, itu kan karyawannya tidak 1, 2, 3, 4, 100, 200 ya. Ada keberkahan di sana. Allah tidak malu. Apa yang disebutkan di Al-Quran betul-betul itu adalah sebagai sarana hajat bagi manusia, memberikan pelajaran bagi setiap manusia. Habba wa nabata wa jannatin alfafa, dan Allah menumbuhkan kebun-kebun yang sangat lebat, kebun-kebun yang sangat lebat. Wa jannatin alfafa wallahu a'lam bishawab. Hanya saya mendengar saja, mungkin bisa dilihat alfafa itu tumbuhan apa sebenarnya sih, gitu ya, pernah dikembangkan di Indonesia ini kalau tidak salah alfafa. Alfafa, saya buka Pak ya. Alfafa, nah keluar tumbuhan alfalfa. Tapi ada yang mengatakan ini adalah alfafa sebagai apa namanya, dulu orang-orang yang menjajah kaum muslimin, konon katanya mereka itu takjub dengan kuda-kuda perang punyanya kaum muslimin. Orang-orang Islam itu gagah-gagah, tegap-tegap, kuat-kuat. Apa itu makanannya, itu apa? Ya, kalau orang Islam kan tidak berpikiran macam-macam, pokoknya dikasih makan ini begitu saja. Akhirnya mereka itu betul-betul meneliti, ngambil kotoran kuda itu tadi itu. Kemudian ya dengan keilmuan mereka akhirnya menumbuhkan, muncullah pohon yang satu ini. Ya, justru yang hari ini mengembangkan malah dunia barat, konon katanya begitu, dan pernah disosialisasikan oleh seorang ustadz ya di pondok pesantren Hidayatullah, kalau tidak salah dengar, Hidayatullah Gunung Tembak itu, bagaimana Indonesia juga di wilayah Bogor kalau tidak salah mau mengembangkan tanaman yang namanya alfafa. Alfafa itu kebutuhan untuk hewan luar biasa, konon katanya manusia juga bisa. Nanti bisa dibuka-buka lah Pak, kalau memang benar ini adalah alfafa itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itulah Al-Quran, dan inilah Quran surat An-Naba yang berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Dari ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-6 waktu itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'alil arda mihada, bukankah Allah kami jadikan bumi itu sebagai hamparan, wal jibala autada, begitu juga gunung itu sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kamu itu berpasang-pasangan, semuanya makhluk di muka bumi ini. Wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kalian itu untuk istirahat kalian. Wa ja'alna laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Wa ja'alna nahara ma'asyan, siangnya untuk mencari nafkah. Ada namanya siang, itu juga karunia dari Allah untuk mencari nafkah. Linukhrija bihi habban wa nabata, kami tumbuhkan
air, maaf, wa anzalna wa ja'alna sirajan wahaja, kami jadikan pelita yang kemarin kita bahas, yaitu yang amat terang, yaitu matahari. Kemudian wa anzalna minal muqsirati ma'an sajjaja, kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Baru ayat yang kita bahas, linukhrija bihi habba wa nabata, supaya kami tumbuhkan dari air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang sangat lebat. Jadi ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16 tadi itu merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Jadi yang saya baca dari ayat yang ke-6 sampai ke-16 itu ayat berbicara tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Betapa banyaknya nikmat yang semacam itu yang oleh Rasulullah ingatkan kepada suku Quraisy saat itu. Dakwahnya memang kepada suku Quraisy saat itu. Mereka diingatkan ayat 6 sampai ayat yang ke-16 tadi itu. Mereka tetap tidak mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seyogianya bagi kita seorang muslim, mukmin, insyaallah soleh, yang memiliki sakinah, harus mengingat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yang sangat banyak. Ini hanya sedikit saja, 6 sampai 16 itu sangat-sangat sedikit. Masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita, dan kita itu tidak pernah memintanya. Kita tidak pernah memintanya, Allah berikan. Ya, tapi kenapa banyak orang itu tidak mau beriman kepada Allah? Mereka yakin agama mereka hari ini, anggap saja agama mereka itu ya Islam, tapi secara pribadi, kepribadiannya tidak menunjukkan bahwa dirinya itu Islam. Islam itu kan simpel sebenarnya. Bapak yang baca di dalam Al-Quran, apa maunya Allah, jalankan saja, itu orang berislam. Di Al-Quran Bapak terjemahnya dibaca saja, oh maunya Allah itu begini, aku harus jalankan. Kalau ketemu hadis begitu juga, oh maunya Rasulullah begini, aku jalankan. Itu simple Islam itu. Orang kalau bisa begitu berarti dirinya adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Allah Rabbul Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Berarti tidak ada yang memelihara kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Sampai pada nanti ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji kita loh itu, Pak. Sehari sekurang-kurangnya 17 kali loh itu. Hanya kepadamu, maf'ulnya didepankan itu. Maksudnya satu-satunya. Hanya kepadamu ya Allah, aku beribadah kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah, aku memohon perlindungan, pertolongan kepadamu ya Allah. Ya Pak, itu kan sumpah yang kita baca ketika sholat itu. Orang yang tidak membaca surat ini itu batallah sholatnya, karena itu bagian daripada rukun sholat. Ya kalau sudah memang hanya kepadamu kami beribadah, laksanakan perintah itu. Kalau sudah kita menjalankan ibadah kepadamu, kalau memohon pertolongan ya bukan kepada yang lainnya, kepadamu ya Allah, baru kita nanti pada ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ya harus sesuai. Siratal mustaqim itu apa? Siratal mustaqim itu ya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Mereka siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, orang yang membenarkan agama Allah, jalannya orang yang mati syahid, jalannya orang-orang yang soleh. Kan kita harusnya begitu. Beriman berarti kita sedang iman kepada Allah. Makanya ibadah itu, Pak. Ibadah itu
Ada yang mengatakan seutama-utamanya ibadah itu adalah ibadah yang paling berat bagi kita. Itu utama. Ibadah apa sih yang paling berat bagi kita itu? Alhamdulillah Ustaz, kalau 5 waktu itu aman saja, ringan saja. Tapi aku itu beratnya minta ampun untuk urusan puasa. Berarti ibadah puasa itu utama bagi kamu setelah ibadah fardu. Aku itu berat kalau baca Quran, Ustaz. Berarti baca Al-Quran adalah ibadah yang sangat utama bagi kamu setelah bagi kita setelah hal-hal yang fardu atau yang wajib. Aku kelihatannya susah untuk sedekah. Berarti sedekah itu adalah ibadah yang sangat utama. Meskipun ada yang mengatakan ibadah itu ya sesuai dengan kondisi. Ya, orang yang bertakwa melakukan ibadah itu sesuai dengan kondisi. Datang tamu, ibadahnya apa yang mulia? Memuliakan tamu tersebut. Meskipun itu yang keluar hanya air putih saja. Datang Ramadan, puasa itu utama. Datang Dzulhijjah, maka kurban itu yang utama. Datang Muharram, datang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, berarti ibadah-ibadah sunnah itu sangat utama. Karena itu adalah bulan-bulan haram. Apalagi Pak? Datang rezeki akhirnya sudah sampai nisab harta kita. Ibadah yang utama itu adalah zakat. Allah beri kemudahan rezeki kita lebih, akhirnya bisa menunaikan haji, maka haji itu adalah ibadah utama. Ya, orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan harta itu setidak-tidaknya wajib. Kalau di dalam fikih Haji Sulaiman Rasyid, ya, satu buku fikih yang disarankan untuk orang-orang yang awam, maksudnya awal-awal untuk pelajari ilmu fikih dari Ustaz Abdul Somad, itu adalah fikih Islam Haji Sulaiman Rasyid. Yang di madrasah kami menggunakan itu setidaknya orang yang memiliki kemampuan dari sisi finansial itu sekali seumur hidup diusahakan bisa haji, sekali seumur hidup setidaknya dia bisa umroh. Itu adalah ibadah yang utama. Jadi masing-masing kita itu berbeda-beda. Bapak kunjungan, misalnya saya silaturahim ke rumah Bapak, memuliakan bukan karena ustaznya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Rasulullah. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya, meskipun itu hanya air putih, bentuk memuliakannya itu. Ya, begitu. Jadi ibadah di rumah lagi tidak ada apa-apa, ibadah yang mulia adalah mencari rezeki, kan begitu Pak. Jadi sesuai dengan kondisi, sesuai dengan situasi. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sangat banyak sekali, dan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, Bapak kita semuanya, tidak ada yang mampu menghitungnya. Tidak ada yang mampu menghitungnya. Sudah terlalu banyak. Terhadap nikmat Allah itu banyak yang kita lupakan. Nggak usah nikmat, dosa saja sudah kita lupa. Apa yang kita lakukan 7 menit yang lalu saja kita itu sudah melupakannya. Tapi semuanya itu tuh tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 menit yang lalu kita itu sudah berusaha melupakan. Makanya doanya sampai Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jika kami lupa dan kami salah, ya, kami lupa, dan memang nikmat Allah banyak luar biasa, dan banyak manusia itu melupakannya. Ya, makanya Rasulullah sampai diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fawajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna." Aku dapati kamu itu dulu kere, miskin, sekarang aku kayakan kamu. Wa wajadaka dhalan fahada. Kami dulu melihat kamu itu pernah tersesat di gang-gang kecil, kami antarkan kamu ke tempat keluargamu. Ya, wa wajadaka 'ailan fa'agna wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa ammal yatima
Balatan kalau begitu, karena aku sudah beri nikmat sama kamu sangat banyak terhadap anak yatim, jangan dibentak. Wa masaila balatan juga begitu, jangan kata-kata dulu ketika ada orang minta-minta. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Terhadap nikmat Allah bicarakan, sampaikan itu berbagai macam tafsir. Kamu dikasih rezeki, kasih yang lainnya. Kalau engkau diberi nikmat yang lain, sampaikan kepada temanmu tersebut, insya Allah tidak dengki kepada kamu. Karena menceritakan nikmat kita itu, Pak, belum tentu kan orang yang dengar itu senang. Bisa saja kelihatannya senyum-senyum di depan kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan, hatinya padahal merengkel gitu, dan dendam, jengkel. Akhirnya yang terjadi apa? Hasidin ida hasad. Hasad ya. Kalau sudah hasad, penyakit ain masuk ke kita. Ya tidak sakit, ya tidak usaha seret dan lain-lain pokoknya. Makanya fa'amma bi ni'mati rabbika fa'atis itu kalau menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, itu kan, maka nah, kalau Allah beri kenikmatan maka ceritakan nikmat tersebut kepada yang lainnya tanpa menyinggung, dan lihat siapa yang akan kita ceritakan tersebut, kepada siapa nikmat tersebut kita ceritakan. Kemudian, Pak, atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan yang sangat banyak kepada kita, haruslah senantiasa kita itu bersyukur. Sering para penceramah mubalik itu menyampaikan di awal-awal kajian, mari kita bersyukur kepada Allah. Iya, karena orang itu dalam dunia tasawuf, enggak baca ya, orang yang mampu bersyukur itu di level lebih tinggi daripada orang yang meminta kepada Allah. Katanya begitu. Wallahu a'lam. Orang minta terus, meskipun itu perintah Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepada Allah, Allah akan ijabahi. Tapi ada yang mengatakan level berikutnya itu adalah lain syakartum lazidannakum. Dia pokoknya mensyukuri nikmat Allah, gitu saja. Mensyukuri nikmat Allah, syukuri pokoknya semua nikmat, kecil apapun, sekecil apapun. Alhamdulillah, pagi hari tadi aku bisa ngantar anak ke sekolah, cucu saya ke sekolah, gitu kan? Itu kan bagian daripada nikmat. Di jalan terjadi pembicaraan, obrolan dengan anak saya, dengan obrolan yang hangat. Ya, alhamdulillah minggu kemarin aku bisa ketemu anak saya yang di pondok pesantren, misalnya begitu, Pak. Itu nikmat Allah. Jangan sampai mensyukuri nikmat Allah hanya ketika menunggu Innovazenik terbaru. Kelamaan gitu. Ya kalau dapat. Nah kalau tidak dapat, Anda syukur-syukur gitu ya. Nah, sudah ketemu anak ini bawa anak. Ya, nasihati. Nah, nanti kalau di kelas itu baik-baik ya. Jangan selonjoran kaki di depan gurumu ya. Ya, kalau duduk ya kan, itu kalau tempat kami begitu ya, hati-hati. Kamu kalau melanggar berat, gurumu nampar kamu, lapor ke polisi, ya udah begitu ya. Biar dinasnya nanti mecat, itu di Banten ya kan. Nah, kalau kita tidak begitu seharusnya, nanti laporkan kepada ABI, nanti tak injek sekalian kepalamu, harusnya begitu kan. Ya, coba. Hari ini kan malah dilaporkan, malah tidak karuan, dipecat sana pecat sini ya. Aku kalau melanggar apa begitu dulu itu kok tak ceritakan bapak saya, sini kan tak tambahin gitu. Begitu loh. Bapak saya itu enak loh, begitu sih. Ini tadi diapain? Diginikan Pak, sini tak tambahin sini. Malah begitu kan. Kalau sekarang kan enggak vlog, langsung viral, enggak sekolah semuanya, kepala sekolahnya dipecat. Kalau tidak salah ya, di media sosial kan gitu, rame itu kan.
Itu nikmat Allah, maksudnya bukan nampaknya tadi Pak, maksudnya ngantar anak itu nikmat Allah. Banyak ya, karena itu yang akan diingat oleh anak-anak kita Pak. Diskusi-diskusi. Aku dulu diajak ngobrol masalah ini loh. Cucu kita kan, anak kita siapa Pak? Itu adalah nikmat. Alhamdulillah ada bapak-bapak itu kerjaannya bawa bonbon kemana-mana Pak, sebagai rasa syukur. Bonbon itu di kantongnya. Anak-anak itu sudah paham, kalau lihat bapak-bapak itu pasti dekat, karena dia akan bagi bonbon satu, sedekah ke anak-anak akhirnya senang. Aku pernah nyoba, habis juga, lama-lama kelengar juga, ya kan? Berarti itu istiqomah itu susahnya minta kasih bonbon. Sederhana kan Pak, tapi anak itu akan mengingat gitu. Bapak yang meninggal itu dulu suka bagi-bagi bonbon, kebaikannya ini. Coba kalau garang melotot, diingat juga. Hah? Bapak itu yang meninggal yang suka melotot itu kan? Yang garang itu kan? Diingat. Harusnya mensyukuri itu simpel. Orang mensyukuri nikmat Allah itu dari yang terkecil. Barusan saya nelpon keluarga saya di Jawa. Jam 5:16 sampai akhirnya saya tutup. Karena saya mau ngisi kajian, ya. Itu ngobrol masalah makan nih. Ya simpel saja. Anaknya itu begitu. Kalau saya sih makan tidak usah enak-enak. Yang penting bisa terus-menerus, meskipun itu hanya lauk yang sangat sederhana. Wah, aku itu langsung terenyuh. Ya. Anak-anaknya hanya gitu saja. Yang penting kami tidak lapar. Padahal di sebagian besar anak-anak itu kalau tempe meneh. La ilaha illallah, malah la ilaha illallah dia juga. Mas pokoknya masa enggak ada ikan bakarnya. Aku dengar telepon begitu sebelum ditutup. Yang penting makan Pak, enak sudahlah, aku tidak mikir. Jadi dia motivasi ke orang tuanya begitu, anaknya ya. Penting makan Pak, lauknya apa saja aman aja. Tidak usah enak-enak tapi jarang makan. Mantap. Ya, itulah mensyukur itu dari yang terendah tadi. Dari yang terendah. Kita lanjut Pak ya. Kemudian oleh karena itu tidak ada zat yang berhak untuk dimintain pertolongan terhadap rasa syukur kita ini, supaya kita mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, Mu'adz bin Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal kan? Doa yang biasa Bapak baca itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Permohonan, ya Allah tolong aku ya Allah. Jadi meskipun kita sudah bisa bersyukur, tetap harus minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah tolong aku ya Allah, agar aku ini senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa berzikir ingat kepadamu. Wa syukrika, bisa mensyukuri, senantiasa istiqomah mensyukuri nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadati, bisa senantiasa memperbagus ibadahku kepadamu ya Allah. Iya, nggak hanya itu saja. Bahkan ketika kita masuk rumah saja, Pak, diperintahkan kan kita itu membaca basmalah kan, dan mohon pertolongan kan. Iya, masuk rumah minimal assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang, nggak ada orang, salam saja masuk rumah. Kenapa begitu? Kenapa masuk rumah itu harus minta pertolongan juga kepada Allah? Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Meskipun dalil ini banyak yang memperselisihkan antara ulama satu dengan ulama yang lainnya, atau setidaknya ketika kita masuk meminta pertolongan, assalamualaikum, selamat bagi kalian, itu maksudnya meminta pertolongan kepada Allah supaya yang di dalam rumah itu selamat. Karena sumber kebahagiaan seseorang itu dari dalam rumah. Satu. Yang kedua, sumber kesedihan dan kegalauan itu juga berasal dari rumah. Ya enggak, bahagia.
Saya bisa nyampaikan nyaman ngobrol begini, Pak. Karena di rumah nyaman pas ke sini. Coba kalau bungkel tadi dari rumah. Aku ngomong apa ini bingungnya minta ampun, Pak. Ya. Kalau sedih orang itu mau nyampaikan ini bingung, mau nyampaikan itu bingung. Karena sumber kebahagiaan kerja. Bapak itu kalau kerja dari rumah itu nyaman. Kerja itu los semuanya. Enak, begitu Bu ya. Jadi ngajar pun begitu. Kalau sudah dari rumah sudah tidak nyaman, anak didiknya agak berulah dikit, emosi dia itu. Berdiri, sopan, begitu ya. Itu dampak dari rumah, bisa saja Lela. Bisa saja. Makanya kita itu diminta untuk meminta pertolongan kepada Allah untuk urusan rumah saja. Kita disuruh minta pertolongan kepada Allah. Jangan lupa masuk mengucapkan Assalamualaikum. Jangan hanya di lisan saja. Itu ucapan itu berasal dari lisan Rasulullah. Manusia pilihan. Manusia yang diamanai untuk membawa Al-Quran. Tidak ada seorang pun makhluk di muka bumi ini, di alam semesta, ketika turun kepadanya Al-Quran mereka menerima. Tidak ada. Rasulullah SAW menasihatkan apa? Assalamualaikum. Selamat bagi kalian. Kalian semuanya, anak-anaknya, semuanya didoakan. Itulah wujud daripada rasa syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama yang bernama Abu Ibrahim pernah menceritakan, waktunya tinggal sedikit. Kisah ini masyhur sekali, bahwa suatu ketika dia jalan di padang pasir, qadarullah tersesat. Akhirnya dia melihat kejauhan ada gubuk kecil, dia datangi. Gubuk itu ternyata di dalam gubuk itu ada orang yang buntung dan tidak punya, namanya gubuk kan, sudah miskin, kere, buntung, buta matanya, sendirian. Bibirnya itu komat, kamit saja. Zikirnya itu unik. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Ya, banyak manusia, padahal kondisinya matanya buta, tangannya buntung, berada di gubuk, tapi zikirnya itu alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Engkau ya Allah telah melebihkan aku di atas manusia yang lain. Akhirnya Abu Ibrahim ini nanya, loh, engkau mengatakan kalimat itu sedangkan kondisimu saja memprihatinkan, engkau tidak ada yang merawat, tidak punya, di gubuk, tanganmu buntung, matamu buta. Kok engkau berzikir dengan zikir yang bahwa engkau dimuliakan atas manusia-manusia yang lain? Boleh aku minta jawabannya? Maka si orang yang buta tadi itu mengatakan, aku minta satu permintaan, boleh tidak? Boleh, asal engkau mau menjawab pertanyaan saya tadi. Oh iya, saya jawab. Maka dia menjawab, alhamdulillah Allah karuniakan saya itu mata buta, tapi telinga saya masih mendengar. Betapa banyak orang itu tuli sehingga dia tidak mendengarkan azan, dia tidak mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Sedangkan aku masih diberi telinga yang masih normal. Itulah kenapa saya akhirnya mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kemudian juga Allah masih berikan aku akal. Betapa banyak orang gila, sedangkan saya masih waras. Itulah kenapa saya mengucapkan kalimat tersebut. Allah anugerahkan saya ini, bibir saya masih normal. Betapa banyak orang yang bisu, bahkan diberi Allah lisan yang masih normal, tapi dia tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan saya masih bisa mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa saya mengucapkan alhamdulillahilladzi khalaqallahu alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Allah lebihkan. Di saat Allah memberi kesesatan kepada orang, Allah beri petunjuk, saya tidak beribadah kepada berhala.
sedangkan yang lain beribadah kepada patung maupun berhala. Ini juga kelebihan yang Allah berikan kepada saya. Akhirnya dia pun mengerti, dan orang yang buta yang berada di gubuk tadi mengatakan, kalau begitu saya ingin minta tolong kepadamu, wahai musafir, wahai orang yang sedang berjalan. Apa permintaanmu? Saya ini tidak punya keluarga, melainkan anak kecil yang umurnya belasan tahun, yang jaga saya, yang biasa nyiapkan makanan saya, dan lain-lain keperluan saya. Beberapa hari ini dia tidak nongol. Mau tidak engkau mencarikan dia berada di mana? Akhirnya karena dia tadi mengatakan siap menolong, dia pun keliling. Dari ujung padang pasir ke ujung padang pasir, dia dapatkan dari kejauhan ada burung yang matok-matok bangkai, burung bangkai, burung biasa makan bangkai. Akhirnya didatangi, benar. Ciri-ciri fisik yang dikabarkan oleh lelaki tua tadi itu ternyata ini ada di jenazah ini, dan sudah tercapik-capik badannya dimakan serigala. Hanya sisa-sisa saja. Akhirnya dia bingung mau menyampaikan kepada lelaki tua tadi itu. Ya Allah, gimana aku cara nyampaikannya? Tak cari ketemu dalam kondisi tak bernyawa. Akhirnya dia pun memiliki satu ide, dan ide tersebut cukup cemerlang. Pertanyaan kepada lelaki tua yang berada di dalam gubuk tadi, wahai bapak ini sebenarnya lebih mulia Nabi Ayub atau bapak? Nabi Ayub, ujiannya lebih berat Nabi Ayub atau bapak? Nabi Ayub. Ya, ingat bapak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan bahwa anak bapak meninggal dunia. Akhirnya dia teriak, nyesek, dan meninggal. Bingung sendirian mau memakamkan. Qadarullah, ada 3 unta yang sedang melewati itu, dan dia meminta, mau tidak diantara kalian menjalankan fardu kifayah? Akhirnya mau. Dan dia masuk melihat jenazah, ternyata yang mengucapkan kalimat yang berulang-ulang tadi, alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, adalah Abu Kilabah, seorang ulama. Karena kemiskinannya, karena penyakit yang dideritanya, dia disingkirkan keluarganya, sehingga dia tinggal di padang pasir dan dirawat oleh satu keluarganya tadi. Akhirnya dimakamkan. Setelah dimakamkan, kemudian malamnya ulama yang satu ini, Abu Ibrahim, dia bermimpi bertemu Abu Kilabah dalam kondisi pakaian putih-putih bersih, jasadnya utuh, sempurna. Ya, kemudian, kamu ini di tempat mana? Saya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kesabaranku dan rasa syukurku atas nikmat yang Allah berikan kepada saya. Syukur sekecil apapun, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak 10 tahun sudah mohon kepada Allah tapi belum dikasih. Sudahlah, jalankan terus saja permohonan tersebut. Jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas Quran surat An-Naba ayat yang ke-17. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.